Perkenalkan, nama saya Fili Rahma Primula Dewi. Saya adalah salah satu dosen di Departemen Biologi Universitas Airlangga. Saya lulus S3 dari Kanazawa University Jepang pada tahun 2018 dan sejak tahun 2019 saya bergabung menjadi dosen di Universitas Airlangga. Saya telah menyelesaikan pelatihan pekerti pada tahun 2020 dan pelatihan Applied Approach pada tahun 2022. Saya ditugaskan untuk mengajar pada beberapa mata kuliah dan praktikum, salah satunya adalah mata kuliah Genetika Molekuler untuk mahasiswa S1 Biologi semester 3. Dalam menjalankan proses pengajaran, saya mengacu pada dokumen rencana pembelajaran semester dan memastikan bahwa materi yang saya sampaikan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang kedua, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan atau teknologi. Dan yang ketiga, mampu mengaplikasikan keilmuan biologi pada lingkup kehidupan sehari-hari yang bermanfaat bagi masyarakat yang menitik beratkan pada bidang kesehatan dan lingkungan. Dan yang keempat, mengetahui tentang dasar-dasar biologi molekuler, seluler, dan organisme. Selain itu, saya juga memastikan bahwa materi yang saya sampaikan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah genetika molekuler, yaitu mahasiswa dapat menjelaskan struktur molekuler dan fungsi bahan genetik, mekanisme ekspresi gen, dan sintesis protein, serta mengaitkan ekspresi gen dan sifat genetik suatu fenotip. Kuliah ini merupakan kuliah tim teaching dengan jumlah dosen pengajar sebanyak 2 dosen termasuk saya, dan mata kuliah ini terdiri atas total 16 tatap muka yang meliputi 1 tatap muka UTS dan 1 tatap muka UAS. Saya ditugaskan oleh PJMK untuk menyampaikan 7 topik utama dalam 7 tatap muka yang terbagi dalam 3 tatap muka sebelum UTS dan 4 tatap muka setelah UTS. Sedangkan 7 tatap muka lainnya disampaikan oleh dosen lain dalam tim. Dalam menyampaikan materi, saya mengkombinasikan metode project-based learning dan seminar. Salah satu materi yang saya sampaikan adalah DNA sebagai materi genetik, yang mana dalam topik tersebut saya menyampaikan terkait syarat-syarat bahan genetik, 3 percobaan yang membuktikan bahwa DNA adalah bahan genetik, serta komponen penyusun DNA. Inovasi pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan menstimulasi mahasiswa agar selalu aktif selama proses pembelajaran, melalui pemberian kasus yang selalu didiskusikan dan dijawab, telaah jurnal tentang peran genetika molekuler dalam memecahkan permasalahan masa kini, serta secara aktif melakukan tanya jawab dengan mahasiswa selama perkuliahan berlangsung. Dengan inovasi pembelajaran yang saya lakukan, mahasiswa menjadi lebih antusias selama proses pembelajaran, tidak mengantuk, dan pada akhirnya meningkatkan rata-rata nilai akhir yang didapatkan. Untuk menjalin komunikasi dan interaksi dengan mahasiswa, saya menyediakan forum diskusi pada Hebat e-learning dan juga grup WhatsApp mata kuliah genetika molekuler. Pada kedua platform tersebut, mahasiswa dapat secara bebas bertanya hal-hal yang belum mereka pahami terkait materi-materi yang telah disampaikan maupun terkait tugas-tugas yang diberikan. Hasil project-based learning berupa makalah dan file PPT presentasi juga diunggah pada Hebat e-learning, kemudian dipresentasikan dan didiskusikan di kelas. Saya melakukan penilaian capaian hasil pembelajaran sesuai dengan komponen penilaian pada RPS, yaitu hasil project-based learning sebesar 50%, UTS sebesar 20%, UAS 20%, dan soft skill 10%. Berikut adalah contoh video pembelajaran mata kuliah genetika molekuler pertemuan ketiga dengan mahasiswa. Baik, kita bertemu lagi dalam mata kuliah genetika molekuler. Hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga, di mana sesuai dengan kontrak, kita hari ini akan membahas tentang DNA atau ADN sebagai bahan genetik. Ya, jadi nanti untuk mata kuliah ini pada hari ini pokok bahasannya adalah yang pertama syarat-syarat bahan genetik apa saja, kemudian yang kedua bukti bahwa DNA adalah bahan genetik. Kemudian yang ketiga, bahan penyusun DNA apa saja. Nanti semuanya akan kita bahas di materi pada hari ini. Untuk kompetensi dasar yang akan didapatkan setelah mengikuti perkuliahan ini, yang pertama adalah saudara dapat menjelaskan syarat-syarat bahan genetik. Kemudian yang kedua, saudara dapat memberikan contoh setidak-tidaknya 3 pembuktian bahwa bahan genetik adalah DNA. Dan berikutnya adalah saudara dapat menyebutkan bahan penyusun DNA itu apa saja. Kita semua tahu ya bahwa kromosom itu tersusun atas apa? Protein dan DNA. Ya. Jadi dalam kromosom kita itu ada protein dan DNA.
Nah, itu semuanya saling terikat, DNA yang melilit protein histone gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, dulu waktu kita belum tahu materi genetik itu DNA, itu banyak yang mempertanyakan, jadi molekul manakah yang merupakan bahan genetik atau bahan yang membawa informasi biologi, apakah protein atau DNA ya. Jadi itu pertanyaan utama waktu itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus memahami dulu syarat-syarat bahan genetik itu apa saja. Oke ya, jadi yang pertama kita akan membahas terkait syarat bahan genetik. Ya, jadi syarat-syarat bahan genetik yang pertama, dia harus mampu hadir dalam berbagai variasi. Ya, jadi harus ada lebih dari satu varian. Tidak boleh hanya ada satu varian saja. Ya, jadi harus bisa hadir dalam berbagai variasi. Nah, di sini ya, yang waktu dulu dipahami oleh orang-orang sebelum tahun 1940, yang mampu hadir dalam berbagai variasi itu protein. Ya, makanya dulu pertama kali yang dianggap sebagai pembawa materi genetik itu adalah protein. Ya. Kemudian yang kedua, harus dapat menyimpan informasi. Ya, jadi materi genetik itu harus bisa menyimpan informasi agar informasi tersebut dapat disampaikan ke keturunannya. Ya, jadi itu syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, harus dapat mengekspresikan informasinya. Ya, jadi harus bisa diekspresikan. Sekarang kalau misalnya sejauh yang kita pahami selama ini ya, ada DNA protein. Ya, protein itu bisa mengekspresikan informasinya? Tidak bisa. Dia justru yang apa? Yang hasil ekspresinya itu adalah protein, begitu ya. Jadi dia adalah merupakan hasil dari suatu proses untuk mengekspresikan, begitu ya, mengkode untuk menunjukkan, menyuruh sel itu misalnya harus membawa fenotip seperti apa, yaitu adalah proteinnya. Kemudian yang berikutnya harus dapat melakukan replikasi. Tahu ya replikasi itu apa? Apa? Replikasi itu adalah perbanyakan atau menggandakan diri, ya, menggandakan diri, bereplikasi. Nah, protein bisa replikasi? Tidak bisa. Protein itu bisanya apa? Disintesis ya, melalui proses transkripsi dan translasi. Yang bisa replikasi itu adalah DNA ya. Oke, kemudian yang syarat terakhir adalah harus dapat bermutasi ya. Jadi harus bisa membuat variasi yang baru sehingga bahan genetik itu wajib bisa melakukan mutasi. Protein tidak bisa bermutasi ya. Jadi ini adalah 5 syarat-syarat dari bahan genetik. Nah, hari ini kita akan membahas 3 percobaan yang membuktikan bahwa DNA itu adalah bahan genetik. Yang pertama adalah transformasi. Ini adalah studi awal oleh Frederick Griffith tahun 1927, kemudian dilanjutkan oleh penelitian Avery MacLeod dan McCarthy. Ini mereka nanti juga menggunakan metode transformasi, tapi di sini nanti lebih spesifik. Mereka akan memastikan bahwa materi genetik itu adalah DNA, bukan RNA maupun protein. Ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah percobaan dari HCICC. Ini tahun 1952. Oke, sekarang kita masuk ke percobaan yang pertama, yaitu oleh Frederick Griffith tahun 1927. Ya, jadi pada percobaan ini Frederick Griffith itu menggunakan 2 strain dari bakteri Diplococcus pneumonia. Ya, menggunakan 2 strain. Strain yang pertama adalah strain virulent dan strain yang kedua adalah strain yang avirulent. Strain virulent ini diketahui sebagai strain S. Tahu ya S? Masih ingat apa S itu? Dari kata smooth ya. Karena koloninya itu permukaannya adalah rata. Ya. Sedangkan yang avirulent itu dia kodenya adalah strain R, ini dari kata rough. Apa rough? Kasar ya. Jadi koloninya itu memiliki permukaan yang kasar ketika ditumbuhkan pada cawan begitu ya. Nah, ini adalah hasil dari percobaan Griffith ya. Jadi dia menggunakan 4 kelompok ya. Ada 4 kelompok penelitian. Yang pertama adalah dia menginfeksikan bakteri 3S hidup
pada hewan coba. Ya, di sini apa yang diharapkan adalah hewannya mati karena 3S tadi apa, dia virulen, ya, sehingga hewan cobanya menderita pneumonia. Kemudian kenyataannya memang benar-benar mati, ya, sesuai dengan harapan. Yang kelompok kedua, dia menggunakan 2R hidup. 2R tadi adalah yang avirulen, ya, diharapkan hidup, ya, kenyataannya hidup, ya, sama seperti hipotesis. Kemudian yang kelompok 3, dia menggunakan 3S tapi mati. Jadi bakterinya dimatikan dulu baru diinfeksikan. Diharapkan hidup karena sel mati tidak dapat menyebabkan penyakit. Nah, kenyataannya memang benar-benar hidup. Kelompok yang keempat, Frederick Griffith ini dia menggunakan bakteri 2R hidup dan 3S mati. Ya, harapannya adalah hidup karena 2R adalah avirulen, sedangkan 3S mati adalah sel mati sehingga tidak dapat menyebabkan penyakit. Ya, jadi harapannya hidup. Tapi kenyataannya pencit yang digunakan itu mati setelah 5 hari diinfeksi. Kira-kira kenapa bisa seperti ini? Ada komponen yang dapat mentransformasikan komponen genetik dari strain virulen ke strain yang avirulen yang hidup. Oke, jadi ada proses transfer materi genetik, ya. Jadi dari strain yang virulen yang mati tadi, materi genetiknya itu dia masih tetap ada, ya. Dia tidak rusak materi genetiknya. Dan materi genetik itu dia menginfeksi atau masuk ke sel bakteri yang avirulen, ya. Sehingga jadinya apa? Yang tadinya avirulen, dia jadi membawa materi genetik virulen, sehingga dia tetap bisa menyebabkan penyakit. Sehingga pada akhirnya pencit yang digunakan itu juga akan mati. Dan di sini mereka tahu bahwa adanya bahan kimia yang bertanggung jawab terhadap adanya peristiwa transformasi. Ya, jadi di sini masih awal sekali, ya. Jadi mereka di sini percaya bahwa ada suatu materi, ya, yang bisa bertanggung jawab terhadap peristiwa transformasi tadi. Tapi di sini mereka belum tahu materi itu adalah protein atau DNA, ya. Karena dari yang strain yang mati tadi, dia itu kan ya masih ada DNA, masih ada protein, masih ada RNA. Ya, jadi dari penelitian ini itu mereka tidak tahu secara spesifik mana yang merupakan materi genetik. Mereka hanya tahu bahwa ada suatu materi yang dia itu bisa ditransformasikan, gitu ya. Oke, jadi ini adalah percobaan awal oleh Frederick Griffith. Oke, kemudian yang percobaan berikutnya ini adalah transformasi, ini lanjutannya, yaitu oleh Avery, McLeod, dan McCarthy tahun 1944. Ya, jadi selang cukup lama dari yang penelitian sebelumnya. Di sini mereka menggunakan bakteri 3S. 3S tadi yang virulen atau non virulen? Yang virulen, ya. 3S tadi yang virulen. Ya, jadi bakteri 3S ditumbuhkan pada media kultur cair, kemudian disentrifugasi, kemudian di heat kill. Apa heat kill? Dimatikan dengan suhu panas, ya. Jadi dipanaskan untuk mematikan bakteri 3S ini. Kemudian selanjutnya disentrifugasi lagi, ya. Kemudian nanti terbentuk supernatan dan pelet, ya. Dimana nanti setelah itu akan diambil bagian filtratnya, ya. Homogenatnya ini adalah berupa filtrat dari sel 3S. Di sini ada karbohidrat, lipid, protein, ya, DNA, RNA, ada semua di situ. Ya, jadi di filtrat ini ada semua komponen dari bakteri 3S. Nah, kemudian di kelompok yang pertama, filtrat ini langsung di mix, ya, dicampurkan pada media cair yang mengandung bakteri 2R. 2R tadi yang non virulen, ya. Kemudian ketika langsung dicampur dengan bakteri 2R, maka terjadi proses transformasi. Karena di situ masih lengkap, ya, masih ada DNA, RNA, protein, masih ada semua. Jadi transformasi terjadi, ya. Jadi di sini terjadi transformasi. Kemudian berikutnya filtrat, sisa filtrat tadi ditreatment dengan protease. Apa itu protease? Enzim yang mendegradasi protein, ya. Jadi kalau misalnya ditreatment dengan protease, apa yang terjadi? Proteinnya rusak. Berarti sisa apa di situ? DNA dan RNA, ya. Jadi masih ada DNA dan RNA. Kemudian
yang sudah ditreatment dengan protease tadi dimix juga dengan bakteri 2R, yang terjadi adalah transformasinya tetap terjadi, ya. Sehingga di sini bisa tereliminasi, berarti materi genetik bukan protein, ya, karena walaupun proteinnya sudah didegradasi masih terjadi transformasi, ya. Kemudian selanjutnya yang sudah ditreatment dengan protease ditreatment lagi dengan RNase. RNase apa? Enzim pendegradasi RNA. Ya, jadi kalau didegradasi dengan RNase dan protease, maka yang tersisa apa? DNA. Ya. Jadi di sini RNase ditambahkan, yang terjadi adalah transformasi tetap terjadi. Sehingga dari sini dapat dieliminasi bahwa RNA bukan materi genetik. Karena walaupun dia didegradasi, transformasi masih tetap terjadi. Nah, yang terakhir adalah penambahan DNase, yaitu untuk mendegradasi DNA. Ya, jadi ketika ditambah dengan DNase ini apa yang terjadi? Tidak ada DNA, transformasi tidak terjadi. Ya, sehingga dari sini bisa disimpulkan bahwa materi genetik itu adalah DNA, bukan RNA maupun protein. Ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah percobaan terakhir, yaitu percobaan dari Hershey Chase. Ini tahun 1952, tidak selang lama, sekitar 8 tahun dari yang percobaan sebelumnya. Ya. Di sini pada waktu ini itu sudah diketahui bahwa DNA mengandung atom fosfat dan protein mengandung atom sulfur atau belerang. Ya. Dan telah ditemukan teknik pelacakan dengan radioaktif. Nah, Hershey Chase ini menggunakan 32P dan 35S. Karena fag terbentuk di dalam sel bakteri, tentu mereka akan menggunakan bahan-bahan penyusun protein dan DNA yang ada di dalam bakteri tersebut. Nah, di sini adalah percobaan Hershey Chase. Yang pertama adalah mereka membuat preparasi, ya. Jadi bakteriofag T2 yang terlabel radioaktif. Yang pertama di sini ada fag, ya. Fag dengan fag ini, T2 fag ini dia diinfeksikan pada sel E. coli, ya. Kemudian di media pertumbuhan dari E. coli ini ditambahkan radioaktif 32P. Sehingga apa yang terjadi? Ketika fag itu dia bereplikasi, yang menggandakan dirinya, dia akan menggunakan materi yang ada di media ini, ya. Sehingga fag-fag yang baru dibentuk ini, bakteriofag yang baru dibentuk ini, mereka memiliki DNA yang terlabel dengan 32P. Ya. Kemudian yang kelompok kedua sama, ya, jadi bakteriofag dia diinfeksikan pada bakteri, kemudian ditumbuhkan pada media yang mengandung 35S, ya. Sehingga di sini nanti yang kelompok ini bakteriofagnya ini dia mengandung protein yang terlabel dengan 35S, ya. Sampai sini paham, ya? Jadi ada dua, yang dilabel adalah yang pertama DNA-nya, yang kedua yang dilabel adalah proteinnya. Ini yang protein, ini yang DNA. Lihat perbedaan warna ketika disentrifus, ya, kan akan terbentuk supernatant dan pelet, ya. Pada yang kelompok protein yang dilabel radioaktif, yang radioaktifnya itu tetap ada di mana dia proteinnya? Supernatant. Artinya apa? Protein itu tidak masuk ke dalam sel, ya. Jadi ketika bakteriofag menginfeksi E. coli, itu bukan proteinnya yang masuk ke dalam sel E. coli. Karena ketika disentrifus di dalam sel E. coli-nya tidak ada warna radioaktif. Ya, radioaktifnya ada di supernatant. Nah, kebalikan ketika yang dilabel adalah DNA. Ya, di sini DNA-nya terdapat pada apa? Pelet. Pelet itu berarti sel E. coli-nya, ya. Artinya apa? DNA-nya masuk ke dalam sel bakteri. Nah, ini adalah contoh hasil penelitian saya, ya. Di penelitian saya ini saya melakukan proses transfeksi, ya. Jadi transfeksi ini juga bisa digunakan untuk membuktikan bahwa materi genetik itu adalah DNA, ya. Jadi kalau biasanya transformasi itu digunakan untuk memindahkan materi genetik ke sel bakteri. Kalau itu transformasi, kalau transfeksi itu adalah kepada sel hewan biasanya. Nah, di sini saya menggunakan sel kanker otak, namanya sel ependymioma. Ya, di sini sel kanker otak saya transfeksi dengan GFP vektor dan GFP TPR. Ya, jadi kalau yang GFP vektor dia warna hijaunya ada di mana-mana, ada di sitoplasma, ada di protein. Sedangkan kalau yang GFP TPR dia hanya ada di membran inti. Karena TPR ini adalah protein yang terdapat pada membran inti.
Dia adalah komponen dari nuklear kompleks. Ya, jadi dia hanya ada di membran inti sel saja. Nah, coba kalau kalian lihat hasil penelitian ini, ya, apa kira-kira hubungan antara tadi yang saya sampaikan dengan yang ada di sini? Pembuktian apa kira-kira? Ini adalah hasil Western blotting, kemudian ini adalah hasil immunofluorescence. Ya. Kalau Western blotting ini yang diukur adalah protein, ya. Protein dilihat kuantitasnya seperti apa. Kalau immunofluorescence ini juga protein, tapi kita bisa melihat lokasi ekspresinya. Jadi bukan kuantitasnya saja, tapi juga lokasinya ada di mana. Apakah ada di sitoplasma, di dalam inti, atau di membran inti maupun membran sel. Ya. Dan di sini itu membuktikan apa? Bahwa materi genetik, ya, berupa tadi vektor ini kan materi genetik, ya, plasmid itu kan dia membawa materi genetik. Ketika kita menginfeksikan atau mentransfeksikan materi genetik tersebut, maka sel yang menerima dia akan mengekspresikannya materi genetik tersebut menjadi suatu protein, ya. Jadi di sini membuktikan bahwa ya materi genetik itu adalah DNA, begitu ya. Protein itu adalah hasil dari proses ekspresi, begitu ya. Jadi di sini bisa digambarkan seperti itu. Kemudian di sini misalnya, ketika kita men-knockdown itu kita men-silence atau menghilangkan ekspresi dari suatu gen. Ya, jadi gen itu kan ada di DNA, ya. Jadi kita menghilangkan ekspresinya, misalnya menggunakan siRNA, maka proteinnya juga akan hilang ekspresinya, karena protein itu adalah hasil ekspresi dari suatu gen, ya, seperti itu. Oke, sebelum saya lanjutkan, barangkali ada pertanyaan. Izin bertanya, kira-kira hal-hal apa aja yang bisa mempengaruhi keberhasilan transfeksi dari ibu? Oke, hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan transfeksi, ya. Jadi memang transfeksi itu dia agak tricky, ya. Jadi kadang harus beberapa kali percobaan trial and error. Yang pertama, kita harus memastikan bahwa DNA yang mau kita masukkan dia itu terhubungi oleh lipid. Ya, jadi kita biasanya menggunakan lipofektamin namanya. Lipofektamin ini dia akan menyelubungi materi genetik atau DNA itu tadi, kemudian dia akan mempermudah untuk masuk ke dalam sel. Alasannya apa? Kamu nggak? Kenapa harus diselubungi oleh lipid? Karena membran sel itu adalah lipid bilayer, ya, sehingga kita harus menyelubungi materi genetik atau DNA plasmid itu dengan menggunakan lipid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus mengkondisikan sel itu dalam kondisi sangat rapat. Ya, jadi biasanya sebelum saya transfeksi, sel itu saya tumbuhkan pada media yang tidak mengandung nutrisi. Jadi dia itu ketika dalam kondisi sangat lapar, maka dia akan kayak desperate gitu ya. Dia akan berusaha mengambil apapun yang ada di sekitarnya. Ya, sehingga ketika kita menambahkan DNA tadi, dia akan dimasukkan semuanya ke dalam selnya, gitu ya. Sehingga itu yang namanya beberapa hal yang bisa mendukung keberhasilan dari proses transfeksi. Tapi walaupun kita sudah berkali-kali melakukan transfeksi, setiap kali melakukan transfeksi harus divalidasi. Ya, jadi misalnya kita sudah transfeksi misalnya dengan men-knockdown atau mengoverekspresi, maka selnya harus dilisiskan, diekstraksi proteinnya, kemudian dilakukan Western blotting untuk melihat apakah knockdown atau overekspresi kita itu berhasil atau tidak. Itu harus selalu dilakukan setiap kali melakukan proses transfeksi, gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, oke. Sekarang saya lanjutkan ke pokok bahasan yang terakhir, yaitu bahan penyusun DNA. Ya, jadi DNA itu tersusun dari 3 komponen, yaitu gula, basa N, dan asam fosfat. Ya, jadi kalau dari struktur, ya, gambarnya itu terlihat seperti ini. Ini DNA yang sudah kalian banyak ketahui, ya. Jadi ini adalah DNA apa? Struktur apa ini? Double helix, ya. Ini adalah struktur double helix DNA. Nah, DNA itu memiliki berapa jenis basa? 4. Apa saja? Adenin, guanin, sitosin, dan timin, ya. Jadi itu adalah basa yang menyusun DNA atau disebut basa N. Kemudian ada gula, ya.
Jadi ada gula. Di sini gulanya yang mana? Kira-kira dari gambar ini. Yang P. Yang mana? Gula pentosa. Gula pentosa. Ya, gula pentosa. Ini yang mana? Coba ditunjuk. Wah ini sidang lagi. Yang ini mungkin Ibu. Yang itu. Setuju? Setuju? Ya, oke. Benar ya. Jadi ini adalah gula ya. Ini gula. Ini apanya? Fosfat ya. Jadi ini adalah komponen fosfat ya. Jangan lupa bahwa komponennya ada 3, gula, basa N dan asam fosfat. Ini basanya, ini gula, kemudian ini adalah fosfatnya ya. Kemudian antar basa ini dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Berapa jumlahnya? Kalau G dan C 3. Betul, kalau G dan C 3, kalau A dan T 2. Oke. Resume dari kuliah hari ini atau ringkasan begitu ya dari pertemuan hari ini. Yang pertama adalah syarat bahan genetik itu yang pertama mampu menyimpan informasi genetik. Nah, sekarang adalah penjelasan tugas ya. Jadi untuk kuliah hari ini saya ingin memberikan tugas. Tugasnya sederhana, saya ingin kalian membuat IC ya. Jadi IC di mana isinya itu harus diketik supaya nanti saya bisa ngecek itu ada plagiasinya atau hasil AI ya. Oke ya, jadi tuliskan sebuah esai untuk menjawab pertanyaan berikut. Seandainya Anda adalah seorang ilmuwan pada tahun 1944, apakah bukti dari eksperimen Avery, McLeod, dan McCarthy sudah cukup untuk meyakinkan Anda bahwa DNA adalah bahan genetik? Ya. Jelaskan alasan Anda berdasarkan bukti ilmiah. Ya. Jadi IC ini silakan ditulis maksimal 1.500 kata diketik. Kemudian menggunakan bahasa ilmiah yang baik dan benar, mengutip minimal 5 referensi ilmiah, hindari plagiarisme dan penggunaan AI. Saya ingin karena ini esai ya, saya ingin ini adalah hasil pemikiran saudara sendiri ya. Jadi nanti silakan dikumpulkan dalam bentuk file ya ke Hebat e-learning ya. Sudah saya buatkan folder di Hebat e-learning. Nanti silakan diunggah di Hebat untuk tugasnya. Batas pengumpulannya adalah di hari Selasa minggu depan sebelum kuliah berikutnya dimulai. Ya, jadi kalau kuliah dimulai jam 7 berarti maksimal mengunggahnya adalah jam 6.59 ya. Setelah jam tersebut maka saya cut down, tidak bisa lagi saudara mengunggah file tugas ya. Untuk aspek penilaian yaitu ketepatan konsep dan isi 30%, kedalaman analisis dan argumentasi 30%, kemampuan menghubungkan hasil eksperimen 20%, organisasi dan sistematika penulisan 10%, dan penggunaan referensi serta citasi 10%. Ya. Sampai di sini cukup jelas. Apakah ada pertanyaan yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri perkuliahannya? Silakan. Saya ingin bertanya terkait tugasnya. Itu kan perumpamaan semisal kita ilmuwan di tahun 1944. Nah, untuk citasinya apakah kita mereferensikan citasi sebelum tahun itu atau boleh menggunakan tahun-tahun setelah ini? Oke. Kalian karena ini temanya latar belakangnya adalah tahun 1944. Jadi kalian jangan menggunakan citasi yang setelah tahun itu. Kalau bisa itu hasil pemikiran kalian sendiri. Pada saat itu misalnya bagaimana kalau misalnya pakai yang citasi sekarang pasti sudah terbukti ya. Pasti DNA sama tadi genetik. Jadi jangan gunakan citasi yang melebihi tahun 1944 ya. Jadi maksimal tahun itu. Silakan mencari jurnal yang diterbitkan sebelum tahun 1944. Ya, semangat. Oke, ada pertanyaan lain? Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka saya akhiri kuliah pada pagi hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.